ini bersama Bada dan teman-temannya. Gol demi gol yang dicetak Erling Haaland dan Harry Kane meramaikan diterima kan, gitu. Ada proses-proses itu, Pak. Saya yakin nggak ada kebetulan itu, udah ada kan, gitu. Kira-kira gitu ya Pak Ibu ya, kebetulan itu kan nggak. Petugas PLN bersama dengan kepolisian langsung mendatangi lokasi dan memasang gas. Kita ke informasi hot news yang terakhir, OJK tanggapi PHK Kibiban. Pemirsa, ini otoritas jasa Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, metropolitan dunia. bukan oleh manajemen bank asal Korea. Kembali lagi ke bentuk-bentuk originalnya, dimulai lagi. Nah, untuk penjelasan untuk pembuatan ke original lagi kayak nat ketik-ketik itu kita dimulai lagi nantinya biar kelihatan bentuk-bentuk yang ya sebenarnya menyamai dari pabriknya dulu gitu. Semacam kayak ini, kayak nat dan titik-titik ini kita mesti timbulin lagi biar kelihatan originalnya. Jadi caranya cuma dikelupas, kalau kemungkinan masih ada titik-titiknya kita pertahankan, nggak perlu diulas. Kalau memang udah habis, penentukannya dari pengelasan. Pengerokan itu bisa makan waktu, ya tergantung parah apa enggaknya itu kan, karatnya itu ya paling lama sehari 2 hari juga udah mulai bisa. Soalnya kita kan pakai alat-alat yang memadai gitu. Dan kemungkinan bisa mencapai 1 hari atau 2 hari juga bisa. Nah, dari proses yang dibilang saya itu di bare metal itu ya sampai mungkin semingkilat banget gitu. Habis itu, habis mengkilat baru kita kasih wasing, habis di wasing baru kita isi. Untuk finishing itu dari mulai penjempulan, penghamplasan sampai pengecekan itu biasa kita menentukan masalah waktunya itu sekitar 1 bulan lebih. Itu juga tergantung kondisi mobil juga, yang kurang lebih lah 1 bulan dari mulai penghamplasan, penjempulan, penghamplasan lagi, kita ngasih cat dasar, terus cat jadinya, pernis itu kan lumayan agak rumit gitu. Ya kemungkinan 1 bulan lebih lah. Sampai selanjutnya habis dicat itu, habis di pernis semua, baru mulai pemolasan yang dibilang finishing. Perawatan cat yang udah jadi itu harus benar-benar gitu ya, istilahnya jangan sampai kena air terlalu sering gitu ya, seenggaknya 2 hari sekali itu kita lihat diolah, kadang ya sedikitnya dikasih fit gitu kan, kayak pencucian lah, mungkin seperlunya aja seminggu sekali juga nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan kena matahari langsung tiap hari gitu, terlalu lama ya itu bakal merusak kadar kilap catnya juga gitu. Sobat Otolik, saya akan menjelaskan dalam pengelasan Mazda ya, dari
Pertama ya karena usia karena mau dibikin pick up, badannya makan usia. Saya akan coba untuk memperbaiki seminimal mungkin seperti baru lagi. Contohnya kayak keadaan Mazda gini lah. Ya. Karena pertama ya banyak yang keropos, terus back-backnya juga keropos, makan usia. Kedua depannya udah nggak ada. Tiga ya ini ntar dipotong untuk bikin bak pick up. Kedua ya ininya udah pada hancur semua, otomatis kita bikin baru. Ya pertama bikin ini dulu ya, spakbor karena udah makan usia juga, ntar dibikin ini data pengelasan harus diganti. Ya kedua ini harus dibikin yang model yang kontak yang lain. Nah, ini udah itu juga harus diganti ya, makan usia juga. Ntar kita buat ngelasan, ntar bikin baru ya. Proses buat pengelasan kalau keadaan hancur gini sekitar 1 bulan lah maksimal ya, karena kan banyak yang harus bikin dulu yang udah nggak ada, yang ya maksimal 1 bulan. Pos karena usia juga, karena hujan sering di luar, karena air hujan mandek nggak bisa turun, otomatis kan air hujan nggak bisa turun ya, disebabkan jadilah keropos. Sebuah program yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam topik, mulai dari teknologi, kuliner, alam, sains, history, budaya, dan masih banyak lagi. Dikemas secara menarik hanya di Masa Sih? Mau belanja nyaman dan terpercaya? Ayo belanja di Ayo Shop. Halo Slash Shopper, apa kabar? Wah, senang sekali hari ini Tia Yusuf bisa ketemu lagi sama Dongeng anak menyapa adik-adik di rumah. Ya, kita sudah melihat bagaimana persaingan di set pertama, dan luar biasanya Indonesia benar-benar bisa memberikan tekanan, teror juga dirasakan oleh Jepang. Tapi hasil akhir dengan small detail yang menjadi pembeda membuat Jepang unggul di set pertama, dan persaingan di set kedua sudah dibuka. Kali ini Indonesia dengan jersey serba hitam berada di kanan layar Anda, dengan Jepang dengan jersey serba merah berada di sisi kiri layar Anda. Iya, memang belum sempurna, tapi apa yang ditunjukkan oleh para pemain di set pertama sudah begitu luar biasa, saya rasa ya. Bisa memberikan perlawanan yang sengit sampai akhir set tadi menghadapi Jepang. Ya, Indonesia saat pukulan yang sekarang bobotnya jauh lebih keras, sehingga dig pun sulit tadi dilakukan oleh pemain di posisi 6 oleh Hina namanya. Iya, lagi-lagi kalau kita melihat Jepang, para pemain ini kan masih SMA ya, belum main di level senior mereka, tapi sudah punya teknik seperti ini. Ini yang harus buat kita kembali napak tanah sebenarnya ya. Oh, Nyaris bisa dikejar. oh bisa dikejar, akan viral itu. Dan kita lihat tekanan juga sukses, tapi kita saksikan ya motivasi Jepang untuk membuat bola tetap terangkat. Di Indonesia punya kembali unggul 2-1.
Jadi yang kita harapkan adalah setidaknya Tertua yang mencetak gol di fase gugur. Sudah jatuh. Ia lalu mendatangi asal suara dan melihat Ya, untuk yang mengalami Akibatnya, 3 Tapi yang paling menakjub kan sendiri tulang dan kesehatan kulit. Kolagena banyak banget manfaatnya. Harus menerima kekalahan menyakit. mantan Iran Muhammad Bagher Khalid. Perdana Menteri Singapura yang juga menjabat Menteri Keuangan Lawrence Wong dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Jakarta pada hari ini. Jadi, Poisani dan tentunya masih bersama gue Eka Sena Rahmawati. Dijamin bakalan teruji banget dan kayaknya bakalan nyesel banget 7 turunan sama 7 tanjakan ya guys ya, kalian bolak-balik tuh ya nyeselnya ya. Kalian itu bisa menikmati lagu-lagu yang beragam, apalagi spesial weekend di hari Minggu ini semua lagu ada di dalam satu hari ini. Wah, komplit banget kan? Ya, jelas. Anda sering merasakan sakit pinggang yang terus-menerus? Tapi otak kan bergerak. Nah, asik nongkrong. Tujuannya ternyata hanya Enjoy double the sensation. Kita kupas dan sisi makanan dari Jepang. Jangan kemana-mana dulu dan itu setelah ini kita akan melihat saya mencicipi kuliner yang KDP di pasar penjual. Ataupun di update makan Ueda, lolos. Jakarta, kota metropolitan terpadat di Indonesia. Berpenduduk 11 juta warga dengan berbagai keindahan di sudut kota. Derasnya laju pembangunan juga menimbulkan berjuta masalah sosial. Ini Jakarta, Jawa Pos TV. Merangkum berita dari seluruh Nusantara, menyuguhkan peristiwa dari berbagai sudut pandang. Program yang mencoba melihat Indonesia sesungguhnya. Nusantara Kini hadir setiap hari di Jawa Pos TV. Belajar dan bernyanyi. Karena tadi Ka'bah pun harus melakukan resip dulu dari situasi serve yang cukup menekan.
Ya kembali ada serve yang begitu keras tadi ya, begitu terukur juga dari Yuka Takada. Ya, kita lihat dari posisi awal sudah salah ya. Jadi ketika bola datang, kita posisi Tina pun justru mengarah ke luar tadi. Memastikan tampil pada laga melawan Belgia. Thumbs up. Ya, untuk gak mudah nyerah hadapi tantangan, iya gak sih? Sahabat ATV, sebagai salah satu jenis ikan yang paling populer dan digemari di dunia, ikan salmon memiliki jenis yang beragam. Salah satunya yang ngehits dan mahal adalah Wild King Salmon atau Chinook Salmon. Ikan salmon yang satu ini disebut yang paling mahal karena sulitnya ikan ini ditangkap. Apalagi ikan ini mengandung lemak yang paling tinggi dibandingkan ikan lainnya. Terus rasanya juga enak tenang. Ikan salmon liar ini kebanyakan ditemukan di Alaska. Jenisnya dianggap lebih unggul dibandingkan ikan salmon yang diternak. Kalau sahabat ATV mau nyobain, rata-rata kisaran harganya sih bisa mencapai 1,5 juta rupiah per 500 gram. Nah, terus negara mana ya yang paling banyak menghasilkan ikan salmon? Udah pasti juaranya adalah Norwegia. 37% pasar salmon di dunia berasal dari Norwegia, termasuk yang banyak masuk di Indonesia, ya salmon Norwegia. Hal itu dikarenakan Norwegia itu punya sistem pengelolaan ikan salmon terbaik di dunia. Sahabat ATV gimana? Suka makan ikan salmon? Sahabat ATV, sebuah fenomena yang diberi nama Salmon Chaos pernah terjadi beberapa waktu lalu di Taiwan. Salmon Chaos terjadi penampilan semua komiknya. stainless steel atau kertas yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat, bawa dan gunakan tas belanja sendiri saat berbelanja untuk mengurangi pemakaian tas plastik. Cukup sepi untuk pengalaman Kerjaan berjalan. Anda merasa tidak pesawat atau helikopter pada umumnya. Sistem kendali motor ini menggunakan dual joystick yang memungkinkan pengendara untuk melakukan manuver ke segala arah dengan presisi tinggi. Selain itu terdapat sistem komputer onboard yang membantu stabilisasi saat tinggal landas dan mendarat secara otomatis. Dari segi performa, model produksi dibatasi pada kecepatan 102 km per jam demi mematuhi regulasi pesawat ringan. Meskipun durasi terbang ini terbatas sekitar 10 menit, teknologi ini dinilai sebagai terobosan radikal dalam dunia transportasi pribadi. Pengembang Fomonau telah mengonfirmasi rencana produksi terbatas dengan pemesanan awal yang akan dibuka pada Agustus mendatang. Dan harganya cukup fantastis. Kendaraan ini menjadi sebuah keberanian inovasi telah mengubah sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan. Dunia perbelanjaan kini memasuki era baru, lebih cerdas dan efisien. Ocado Smart Platform atau OSP telah membuka cara retail mengelola rantai pasokan dengan menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dan otomatisasi robotik tingkat tinggi. Dengan sebagai ekosistem komprehensif, OSP mengintegrasikan seluruh proses mulai dari pemesanan daring, logistik hingga pengiriman ke rumah pelanggan. Kepikan utamanya terletak pada pusat pemenuhan pesanan yang dilengkapi dengan sistem The Hive, di mana ada robot bekerja secara kooperatif untuk menyiapkan pesanan dalam waktu kurang dari 5 menit. Sistem ini menggunakan teknologi digital twin yang memungkinkan retail untuk mengoptimalkan instalasi gudang dengan presisi tinggi. Selain itu, kecerdasan buat Dalam tradisi kan itu kepemimpinannya sebenarnya kan semua Indonesia.
Di Saburai Jua, kehadirannya membuat guru semakin mudah mengakses materi, video, dan sumber bahan ajaran lain tanpa harus terkendala jaringan. Negara kita termasuk daerah terluar, sehingga semula akses kita terhadap internet sulit. Tapi dengan adanya bantuan ini terasa ada perbaikan bagi masyarakat, juga komunitas sekolah mendapatkan jaringan. Sekolah SD sama SMP itu ada 105. Lebih dari separuh kita mendapatkan bantuan internet dari Bakti. Ini memang kami merasakan sangat membantu, tapi kami berterima kasih bantuan itu. Ya, ini untuk memudahkan para pelajar di sini untuk mendapatkan jaringan internet. Tenaga pengajar di Saburai Jua merasakan perubahannya. Akses digital memudahkan guru untuk mendapatkan bahan ajaran yang lebih berkualitas. Saat pelaksanaan UNBK, ya karena UNBK di sekolah kami sudah mandiri. Memang kita manfaatkan itu selain daripada kegiatan pembelajaran di kelas, kami juga selalu memanfaatkan itu di lab bersama dengan anak-anak untuk searching tugas atau menolong mereka dalam mengenal materi-materi pendidikan. Serta dapat menjaga postur tubuh Anda kembali ideal hingga mengecilkan perut. Didesain oleh para ahli diabetes, hipertensi, dan serangan jantung. Baru Stella Electric, praktis tinggal pasang. Saat proses penangkapan berlangsung, target berhasil diamankan. Di sini berterima kasih dengan adanya internet Bakti ini sangat bermanfaat untuk pelayanan kesehatan ini, khususnya untuk pelaporan yang menggunakan aplikasi kami sangat membantu. Dari pulau kecil yang serba terbatas, Saburai Jua kini menulis babak baru. Konektivitas yang masuk ke ruang-ruang kelas, pusat pelayanan kesehatan, serta kepada seluruh masyarakat, memberikan harapan baru. Kini mereka tak lagi menunggu kemajuan, akan tetapi mereka datang menjemputnya. Dari Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur, saya Majidka bersama dengan juru kamera Adi Antono dan Fahri, CNN Indonesia, Beyond Business. Deretan informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, di antaranya terkait dengan perdagangan senjata global yang masih menjadi bagian penting Tanggap saat menggunakan motor yang digunakan untuk menganiaya. Berhasil pasti menang. Berhasil pasti menang. Berhasil pasti menang. Ada Oyaku Torikatsu, yang di sebelah sini ada Tare Gyukatsu, terus yang sebelah sini menu barunya adalah Tare Manchikatsu. Ya, ini menu baru dari Kokoro Bugari. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Kita akan mencoba mereview ya. Kita coba yang menu pertama ya. Jadi di sini ada olahan dari daging ayamnya, ya banyak banget porsinya. Oke. Nah, lebih banget. Tuh. Nah, ini juga yang bikin beda sausnya. Ada soy sauce.
Nah, ini telur dada buat pelengkap makan. Nah, oke. Jadi kita paduin bersama tuh ayam, nasi, sama kuahnya tuh. Rasa dari sausnya ini ada gurihnya, ada manisnya, ada asamnya, benar-benar bikin di mulut tuh pengen nambah lagi. Kenapa ya? Lebih ke gurih soy saus, enak banget. Kita membuat dia berasa beda di tempat yang lain ya. Kita coba ikannya. Wow. Ada potongan tahu kecil, tahu putih. Kamu tahu saya rakam? Nah, dia sama seperti saya rakam, cuma membedakan adalah ada creamy-nya. Coba. Ya kan? Saya rasam, tapi creamy. Nah, unik, asli unik. Ya, tapi depan. Jadi kita lanjut ke menu berikutnya. Coba dulu ya. Jadi ini menu yang kedua tadi tare gyukatsu. Jadi ini sapi. Karena tadi ayam, yang ini sapi. Nah, coba. Sekarang giliran saya dan itu. Nah, ini daging sapinya ini gede banget nih. Ya. Kita potong dulu. Kita harus tetap fokus. Setup dibangun, kembali sukses dari Tina. Ya, agak melebar tadi. Kesempatan kembali bagi pasukan samurai dengan begitu. Ada pelanggaran. Ya, satu keuntungan Indonesia karena sebenarnya tadi aku kabar tadi sudah terlepas, tapi pukulannya memang menyentuh net terlebih dahulu. Tembak akan diambil. Parkir di Jalan Agung Barat Brastawit, Jakarta Timur. Saksikan NTV Today setiap hari jam 11 siang live di Nusantara TV. Dunia berubah, ekonomi bergerak. Di balik perubahan ekonomi ada arah yang perlu dipahami. Bedah data hadir dengan informasi terkini, analisis mendalam, dan dialog strategis untuk memahami dinamika ekonomi nasional dan global. Kita bisa melihat usai libur Idul Adha rupiah kembali tertekan dan ditutup. Saksikan Bedah Data Senin sampai Jumat jam 10 pagi live di Nusantara TV. Setiap berita ada makna yang perlu dipahami tentang perubahan, harapan, dan dinamika yang terjadi di sekitar kita. NTV Tonight menghadirkan rangkaian informasi pilihan yang aktual, bernilai, dan penuh inspirasi. Demo menuntut perbaikan ekonomi juga digelar oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta Senin 15 Juni. Saksikan NTV Tonight Senin sampai Jumat jam 10 malam live di Nusantara TV. Analisa mendalam dari buletin harian hingga dialog yang mengulas ragam isu ekonomi dan bisnis. Jadi kalau kita lihat sekarang adalah Ini masih keluarganya buruh cendrawasih. Kalau soal keindahannya, udah deh ya, gak usah diragukan lagi. Makanya, dia dijuluki burung surga. Spesies ini ternyata memiliki bentuk sangat tidak biasa saat musim kawin tiba. Pogelkop jantan akan mengembangkan jubah bulu hitamnya untuk memamerkan bulu di dadanya yang berwarna biru dengan bentuk seperti kerang. Gak cuma wujudnya, kelakuannya juga STP. Ketika ia sudah merasa gagah dengan jubah musim kawinnya, ia akan mengeluarkan gerakan tarian andalannya. Bergerak ke sana kemari dengan tariannya yang luwes dan berirama di depan burung betina. Nah, lincah banget kan dia, kayak pertunjukan tari ya.
Kalau udah begini, artinya Pogokop jantan ini sudah sangat siap mengajak si betinanya kawin. Sahabat ATV, pasti pernah dong dengar tentang vampir? Yang ini nih, sosok yang dikenal sebagai makhluk bertaring dan nyeremin. Nah, ternyata hewan pun ada loh yang dinamai vampir karena kemiripannya. Eits, tapi ini bukan kelelawar ya. Nama ilmiahnya Vampiroteuthis internalis yang memiliki makna secara harfiah cumi-cumi vampir dari neraka. Waduh, serem amat namanya. Rupanya, inspirasi penamaannya datang dari warna tubuhnya yang gelap kemerahan, tentakelnya yang mirip jubah vampir, tempat tinggalnya yang di kedalaman laut yang super dingin dan gelap, serta matanya yang berwarna biru mirip kayak seorang pangeran vampir. Ya, nggak heran sih ya dinamain seperti itu. Biarpun namanya cumi-cumi, tapi hewan laut dalam ini bukanlah cumi-cumi dan juga bukan gurita. Saking SDB-nya dia, para ilmuwan memasukkannya ke kategori jenis hewan, yakni Octopodiformes, mirip gurita, tapi bukan gurita. Nah loh, membingungkan ya? Hal itu didasari catatan fosilnya, garis keturunan mereka bermula sekitar 165 juta tahun lalu yang berevolusi dari nenek moyang gurita. Keunikannya lagi, walaupun namanya vampir, namun cumi-cumi yang bisa ditemukan di kedalaman laut 300 hingga 3000 meter ini nggak menghisap darah, melainkan memperoleh makanan dari sisa-sisa kotoran atau bangkai makhluk hidup yang jatuh ke dasar laut. Kira-kira kalau ditempel kertas mantra kuning, cumi-cumi vampir ini bakal jadi patung nggak ya? Sahabat ATV, hewan kakak tentu udah nggak asing dong ya, termasuk suaranya yang kayak gini. Tapi kalau kata kakak yang satu ini, STB nih. Kenapa dia STB ya? Ini dia katak hujan gurun, yang merupakan jenis amfibi endemik dari gurun Kalahari di benua Afrika. Mereka senangnya tinggal di area pesisir gurun yang memiliki pasir yang lebih lembab. Nah, beda dengan katak pada umumnya, katak hujan gurun nggak pernah hidup di dalam air. Bahkan ketika menetas jadi berudu, amfibi satu ini nggak pernah berada di dalam air. STB-nya lagi, ketika merasa terancam atau lagi marah, katak ini bisa mengeluarkan suara unik loh sahabat. Ya, kalau didengar-dengar sih, mirip banget kayak mainan anak ya. STB ya katak satu ini. Ngomong-ngomong, kalau suara marahnya kayak gini mah nggak ada yang bakal takut. Yang ada malah jadi gemes ya Sobat ATV. Berada di lingkungan gurun yang kering, hewan itu hasilnya pemirsa kira-kira tepan kulitnya, terutama pada siang hari. Ledakan berhasil dihindari. Kebakaran ini diduga dipicu kampas rem yang mengalami panas berlebih, dan akibat kejadian ini jalur nasional Cianjur Sukabumi ditutup total sementara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Informasi lainnya, sekelompok orang di kota Ternate, Maluku Utara terlibat. Bangsa ekspor senjata stabilitas dan kemakmuran. Pagi banget gitu ya. Nah, apa gitu. Yang dibilang kusut dan dia
terhibur dari Kak Tony, Kak Awam, Kak Ojan, dan Kak Reza. Bintang Kecil di Jawa Pos TV. Wake up now. Juga membutuhkan Iran. Evan tadi tapi masih bisa diterima dan satu bola yang memanjang. Ya, ini yang ditakutkan lagi-lagi ya, dengan Vania sudah geser ke posisi libero, maka opsi di posisi offside tersisa ZB atau kalau menjadi atlet yang dikenal secara internasional. Ridho mengatakan bahwa pencapaiannya yang diraih di tengah situasi sulit di Suriah membuktikan. Sedang berjuang, jaga dia, ikuti dia, karena ada yang menunggunya untuk pulang. Kok bikin Miss kepo banget sih videonya sampai suara kayak gini. Aku miskin video ini. Jadi ingat sama ayah Miss kepo. Emang ya Fred. Tapi bagi seseorang, Kamu adalah tempat bersandar. kamu adalah dunia mereka. Ayo pulang cepat ya. Dan saya tidak melakukan perlawanan dengan hal yang sama yang mereka lakukan pada saya, dan itu membuat hidup saya kemudian tenang. Ujungnya tidak terjadi apa-apa pada saya. Toh, Mereka berdua, Shira sama Cia. Melihat momen sederhana tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Berita satu bisa disaksikan di First Media Channel dan juga di kanal lainnya. Dan jangan lupa untuk ikuti seluruh akun media sosial kami baik di Instagram, X, ataupun YouTube. Berita satu, bersatu menginspirasi. Kapal motor Mazmur Jaya terombak habis hingga kandas di Pulau Pari, Kepulauan Seribu akibat mati mesin. Sebanyak 150 penumpang yang hendak menuju Pulau Pramuka dan Pulau Panggang berhasil selamat dan dievakuasi tim gabungan. Ternyata menegaskan bahwa kecerdasan buatan tidak dapat menggantikan penilaian maupun profesionalisme tenaga kesehatan. Di sisi lain, transformasi digital juga diiringi sejumlah tantangan. Industri laboratorium masih menghadapi tingginya biaya reagen, ketergantungan terhadap alat kesehatan impor, hingga kebutuhan pembangunan peta jalan digitalisasi yang tetap mengedepankan standar mutu dan akreditasi. Untuk mendukung transformasi tersebut, pemerintah juga terus memperkuat integrasi platform Satu Sehat dengan Electronic Health Record atau EHR
agar berhasil pemeriksaan jawaban pidana apabila ditemukan unsur itu. Amerika dan Eropa. Orang membantu orang supaya 这么做对，我还是一个非常爽。反正这次机会啊，对。namun erupsi tersebut tidak berdampak pada destinasi. Sendirian, sangat sulit tadi Tina untuk menutup laju pukulan dari Rio Watanabe. Ya, kita lihat running block yang hanya melepaskan Tina tadi. Agak sedikit sulit bagi Indonesia untuk bisa menutup laju serangan. Emang sih friend, udang-udang di Cirebon ini tuh emang lebih banyak udang ukuran mini tuh yang dijadiin sambal terasi ataupun petis. Enak banget lagi ya friend, sambal terasi sama ikan asin, terus ada nasi anget. Kami kepo taman. Selain dijadiin sambal dan bumbu penyedap nih ya friend, olahan udang rabon di sana tuh juga dijadikan kerupuk dan peye yang rasanya tuh udah pasti krenyes gitu loh. Rabon. Iya nih. Gak lengkap kayak ini kalau ke Cirebon tuh nggak jajalin yang namanya tahu gejrot. Ini mah famous banget nih di kantin jajanan sekolah. Apalagi kalau tahu gejrotnya viral, udah tuh makin serbu deh tuh abangnya. Di situ bener-bener rame banget dari turis sampai warga lokal mau makan di tempat atau yang dibungkus mereka nanti. Tapi tahu nggak sih friend, kalau nama gejrot itu berasal dari suara botol kuah merah itu loh, yang dituangin ke cobek kecil wadah tamunya. Emang iya ya, emang suaranya kayak gejrot gitu ya nggak sih? Coba kita dengerin. Pernah makan tahu gejrot? Tapi tahu nggak? Ternyata jajanan sederhana ini punya cerita panjang dari masa pedagang keliling di Jawa Barat. Konon, tahu gejrot berasal dari kebiasaan pedagang tahu Sumedang yang berjualan keliling di Cirebon sejak puluhan tahun lalu. Nama gejrot ternyata berasal dari suara kuah gula merah yang dituangkan ke mangkuk. Jrot! Tahu gejrot emang terkenal banget sama rasa kuahnya pedas manis gurih gitu ya friend. Kalau kata Jeng Kepo mah pol napol. Tapi Miss Kepo mau challenge nih, siapa yang berani makan tahu gejrot kalau cabenya sebanyak ini friend. Makan tahu gejrot pakai 200 cabe. Dalam satu harinya mereka bisa menghabiskan 500 porsi tahu gejrot dan 30 kg cabe. Wow, banyak banget kan? Bahan-bahan yang dipakai cukup sederhana. Gula merah dicampur dengan cabe, kemudian dicampur dengan garam dan bawang merah. Setelah diulek halus baru ditambahin cuko. Ya setelah itu baru dituangkan di atas tahunya. Level pedasnya ada 1 sampai 5. Tapi yang gue pesen ini adalah level ultimate. 200 cabe. Dan pas gue cobain, padahal pedas banget cuy. Kuliner legendaris Cirebon ini bukan cuma digemari oleh warga Indonesia aja, friend. Tapi udah mendunia. Lihat aja nih Babang Bule. Juga demen banget nih jajan tahu gejrot nih, friend. Yeah, we're first time trying tahu gejrot. Cheers. Okay.
nih sama Dino tuh gak bakal kelewat dari wish gak sih? Lihat aja nih, Kang Sule aja sampai menghayati itu kalau udah makan tahu gejrot tuh. Ada bawang putihnya, pedas. Friends, siapa nih di sini yang dulu nih ya zaman sekolah suka banget nih jajan di luar pagar sekolah. Biasanya nih kesempatan ini cuma datang pas jam istirahat sama pas pulang sekolah ya kan? Udah pada standby itu abang-abang jajanan di depan kayak gini. Iya friend, bentar deh. Padahal kan ya di kantin sekolah tuh juga banyak ya jualan makanan tuh beremek tuh semua di situ. Tapi kenapa ya? Kayaknya kok mata Miss Kepo ini lebih tertarik gitu lihat yang di luar pagar sekolah tuh. Nah kalau ada yang sama kayak Miss Kepo, yuk kita kepoin yuk kenapa sih yang di luar pagar tuh lebih enak gitu ya, lebih menarik gitu ya. Di kantin sekolah emang juga bervariasi ya friend jajanannya. Tapi kan friend, biasanya kan setiap hari pasti yang dagang itu aja gitu ya kan. Nah beda banget nih sama yang di luar sekolah yang kadang abangnya bisa gonta-ganti friend. Makanya nih ya friend, Miss Kepo tuh lebih suka jajan di luar pagar sekolah karena emang variasi jajanan tuh bisa berubah-ubah setiap hari friend. Apalagi udah banyak juga nih jajanan yang ngikutin kayak tren gitu loh yang viral-viral. Atau juga niruin jajanan khas luar negeri kayak gini nih friend. Beda nih daripada yang lain nih abangnya. Kopi. Oke. Ya udah. Aduh ya pokoknya. Bukan main lu. Ya lu diri kan lu. Kepengen kan lu. Tuh kan, bener kan? Belum lagi ya, kalau di kantin kan tuh kebanyakan jualan yang makanan berat-berat gitu ya. Nah kalau abang-abang di luar pagar sekolah tuh jualannya biasa tuh cemilan ringan, yang gurih-gurih mecin, ya kan asoy gitu ya. Manis, pedes, jadi lebih kayak menggugah selera nggak sih friend? Wah friend, emang seru banget ya kalau berburu jajanan SD. Kadang ya Miss Kepo aja sampai bingung nih mau yang mana ya. Friend, kalau tempat jajan depan sekolah emang nikmat banget karena abangnya tuh berderet ya dan kita nggak perlu effort deh tuh buat milih jajanan. Nah, kalau yang satu ini nih, Miss Kepo mau bahas lokasi jajanan ekstrim yang memacu adrenalin kalian semua nih. Nah, penasaran kan, friend? Yuk, kita kepoin bareng aja yuk. Friends, siapa nih anaknya nggak bisa lepas dari kopi? Apalagi suka banget ke coffee shop nih ya kan, yang estetik buat ngasih apa? Ngasih makan media sosial. Nah, tempat yang satu ini juga cocok banget nih kayaknya buat kalian nih. Bukan cuma estetik, tapi tempat ngopi di Cina ini juga kayaknya ngeri sedap ya, friend. Petir kopi sambil bergelantungan pasrah di tebing vertikal Secret Coffee di Tiongkok sengaja diciptakan untuk memanjakan para pecandu adrenalin yang mencari sensasi ngopi dengan pemandangan asli. Waduh, friend, mau ngopi aja sampai harus pakai perlengkapan safety gitu ya. Emang bener-bener bikin jantung berdebar plus effort banget demi menikmati secangkir kopi. Tapi kalau yang ini bukan tempatnya yang bikin deg-degan. Tapi yang minum kopi yang bikin hati Miss Kepo cenut.
Ali dening Bapak Rektor yaitu Bapak Dr. Sofian Anip MSI ya Mak. Nanti malam dening Bapak Rektor, Pak Rektor. Nggih. Karo Bapak Ketua Yayasan, karo para bapak-bapak dekan, ibu dekan, bapak-bapak ibu dosen, nggih. Kadawan lek-lekan ana kampus UMS kene ya nduk. Nggih. Awake dhewe iki wong Jawa nek diwalik dadi waja, waja nek diasah andhepe ngumpul-ngumpuli ora beda wong Jawa kuwi perasane lambene pitung penyukur. Nggih, heeh. Simbak Swati ngendika wong Jawa iki laku sing ampuh mung ora loro siji sabar loro melek. Nggih. Sabar diundangake melek ya dikuatake ditambah tahajud insyaallah Gusti ijabahi. Amin. Mula unjuk syukur ing saning Gusti mangkara Bapak Rektor iki kepareng awake sak kanca sowanane ana ing kampus UMS hidupe ya kanggo tombo kangen ya nduk. Nggih. Ketemu karo para bapak-bapak kanca lawas ya sawetara pinanggih. Pak Sabda narimo ya isih ana UMS kene. Terus bapak sapa aku kene iki kulinane asmane sok lali. Nggih. Terus Pak Darto wis pensiun apa isih ngasta ya yung. Ya ampun ning mbok nek isih ngasta ya upama pensiun ya mbok kapan lah nggih. Nek SMP nangge padha wilujenge heeh. Luwih-luwih iki mau nduk sadurunge wayang diwiwiti. Pinro Wakang Panem Bromo iki sing dadi damidamaku nduk. Aku matur karo Bapak Rektor, waduh Bapak menika UMS ndudal mutiara kependhem. Buktinipun dipun wontenaken Panem Bromo saderengipun kalinitan ringgitan menika kula sanget rumaja. Kula sarujuk sanget. Maka unun zaman aku cilik dari bapak mayang turut pertekalan perdesaan ke desa kuwi kalau nggak usah ya nganggo Panem Bromo ngono kuwi. Ngono ya yang terus mesti gendhi Sri Widodo. Iya, ora ana Panem Bromo tali kotan ora enak. Sri Widodo. Nggih. Mereka mau Pak semak cakapannya ya hebat. Iya siapa dulu di belakangnya yung. Lah ya kuwi jebul sing ngomongi ya dayangi isi Kang Mas Waluya. Nggih. Kuwi sing mlawon tak kok abdi. Kalau mau semaringi lagon kagem abdi. Nggih kepala nyata yung. Mula ya nduk seneng kok ora kira-kira. Muga-muga Gusti nijabahi UMS tetep dadi kampus unggulan. Amin. Marga nyatane alumni UMS wis mebar. Saindeng Nuswantara masak njabal Nuswantara barang. Iya. Wis dadi wong ora mung daden-daden ya dadi wong sing pancen manfaat itu malah nusa bangsa. Kuwi jumuh rambulan ngagem kang tak rasuk sing surasane sak apik-apik wong-wong sing figur rumah nyang wong liya kono kae yo nggih. Nggih, heeh. Iki mau wis diadani pagelaran teater sejarah nyejarake dumadi ning UMS. Aku nggaris nganggapi dari Bapak Rektor nduk. UMS ora ujug-ujug gede iki gak ya kanggo perjuangan. Ngono ya. Tadi nonton UMS saiki aja nonton saiki kalau itu jangan nalika babat-babat biyen nalika jaman rekasane biyen. Nggih, mlorene yen para penerus ora lali marang sing merjuangke terus dianakake pagelaran teater kuwi mau nyejarake dumadi ning UMS. Ngaten nggih, Mak. Iki yo tasakuran ora mung nimbali awake dhewe sak kanca uga ana tambahan bintang tamu. Oh iya. Sapa yung? Info kang tak tampa yaiku Kang Mas Sumar Bagio Gareng Ngesti Pandowo Semarang karo kadangku sapa Ki Haji Muhammad Sodikin
Iya, Bayu hingga kaki malah sukan berini. Iya. Coba kaya ngapa tindingane nggih tak ngrungokke. Nggih. Sebab Mas Garing Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu, Romo. Sadiki Wilujeng Dalu, Cak. Wilujeng Dalu, Mak Jange. Tingah maneh kula dene Mas Garing tak dikin. Nggih. Kepareng ugi nderek umon ing dalu menika. Nggih, menika dalam rangka pasakuran loro dadi siji dados niki. Menapa mawon ngilah hijing Mbak Tuli Rasa Rasulan. Ingkang sepisan syukuran awit sampun ngancik yuswa 59 taun dumatosipun UMS. Alhamdulillah. Langsung kaping kalih inggih menika tasakuran sampun bukti juga para mahasiswa mahasiswi ing UNS mriki. Nggih. Alhamdulillah Mas Garing tak bikin. Alhamdulillah, Mak. Nggih. Menika sejarah baru kanggene kula. Pripun to? Saklawase kula dadi seniman menika nggih tesih menika diundang kali UMS. Jadi alhamdulillah dikai rezeki. Ngenesmen. Kok ngenesmen? Lah kowe Ngatasi jadi seniman rapayu kok sumbar. Halo kowe. Lah wong kowe ngatasi omahmu iki karo kene cedhak kok diundang lagi si pisan iki lho. Hah? Iki ngetok-ngetok yen kowe iki ra payu. Berarti kowe sering ning kene. Lho, lah wong kowe sing cedhak lagi pisan apa meneh aku sing Semarang ado. Anggur padha wae. Wah, tapi nun sewu nadyan dereng nate ditimbali kula nolak nggih asring sok lewat mriki. Saya tahu persis bahwasanya dulu tuh kampusnya bagaimana, sekarang bagaimana. Perubahannya hampir 180 derajat. Kula pun matur Pak Mas Garing. Saestu. Dados kula niku rekane nggih. Riyen nggih kulino timbali UMS ini 20 tahun yang lalu. Nggih. Anu macange ini ben tahun riyen. Oh, ben dhisik ben tahun sampeyan sampun jedanya 20 tahun ngaten. Nggih. Menika malah kula niku ngantek duwe cita-cita. Umpama aku iki engko pentas ning UNS. UMS saderengipun nyuwun pangapunten Pak Rektor, Pak Dahlan Rais, Pak Hanif bahwa anak saya kebetulan juga kuliah di sini, ambil di Fakultas Kedokteran Gigi. Oh, putu wedok. Nggih, tenan UMS. Sehingga aku duwe cita-cita. Lek nanti aku diundang UMS untuk tampil di UMS, saya gratiskan. Lah kok mungkin bersama ngantos keplok rumiyin Mas. Kok mulya men kowe di pemikiran kok berarti yang ngono bengi iki kowe gratisan. Lah, inilah saya yang menjadi kecewa, justru malam ini jadi kecewa aku. Lho sebabnya apa? Aku wis ngomong ngono ndalalah bojoku sing nrimo transfer